Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajal memang tak mengenal siapa dan kapan. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar, Unhas, berduka. Salah satu lulusan terbaiknya Aisyah Bahar meninggal dunia Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2018 pagi. Aisyah Bahar menjadi perbincangan di media sosial bukan hanya karena dia adalah lulusan terbaik dari kampus ternama itu, tapi juga karena Dara cantik ini meninggal tak seperti orang biasanya. Ika sapaan Aisyah meninggal saat berdarus Al-Quran dan menjalankan ibadah puasa sunnah. Kabar kepergian Ika pun tak hanya meninggalkan duka bagi keluarganya tapi juga sahabat-sahabatnya. Terlebih Ika dikabarkan juga sementara dalam persiapan menikah. Lulusan terbaik cum laude Fakultas Peternakan Unhas ini menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan ayahnya. Meninggal setelah sholat subuh, sedang murojaah hafalan dan kondisinya sedang puasa sunnah. Akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, innalillah. Padahal beliau sebentar lagi akan menikah, turut berduka cita. Selamat jalan ke sepupu tercinta. Tulis akun Andi Wahyuni Tendri Ajeng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Pagi-pagi sekali Allah telah mengingatkan aku akan pati datangnya sewaktu-waktu. Dikasih kabar katanya pingsan tetanggaku cantik ini saat ku datangi telah tiada. Subhanallah mati ya husnul khotimah Dewa Aisyah Bahar. Ketika sudah sholat subuh dan dalam keadaan puasa sunnah, sedang murojaah bersama ayahnya tiba-tiba pingsan dan tak bernafas. Padahal hari ini hari di mana kamu telah tunggu, yaitu panggilan kerja di instansi pemerintah. Kamu pilih, apalah daya Allah lebih sayang kamu dibanding urusan dunia ini. Kesantunanmu, kesolihanmu menjadi tauladan bagi kita yang masih hidup. Selamat jalan Del. Perjuanganmu hidup di dunia sungguh telah berakhir dan insya Allah membuahkan hasil yang sungguh luar biasa yang terkadang membuatku iri. Tulis Sri Asih Prameswari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi-pagi masuk chat berita duka. Ya Alasi, sungguh tidak menyangka gadis secantik dan sesolehah ini cepat sekali engkau panggil. Setelah menghubungi keluarganya, beliau meninggal bukan karena sakit ataupun kecelakaan. Beliau meninggal setelah salat subuh lalu membaca Al-Quran, dan setelah itu ajalnya pun tiba. Masih ingat beliau sering chat si sekrat tiba-tiba, selalu menanyakan keadaan dan kesehatan keluarga si Wekat si meskos beliau jeg sekali-sekali mengunjungi si hanya utek bersilaturahmi. Pedel si merasa TDK terlalu akrab dan beliau mengganggap si sprik keluarganya. Beliau pernah menceritakan cita-cita ekskesi. Berhubung tuh itu si sedang menggebu-menggebu mengurus diri utek lanjut luar negeri. Kata beliau dia jerk sangat ingin lanjut ke luar negeri melalui beasiswa. Saat itu banyak kendal. Keluarganya pun baru mengabarkan kalau beliau baru saja lulus PNS. Dan belum lama ini ada melamarnya, saudara si kakak sejeg perih dekat dan bermaksud ingin melanjutkan hidup dan beliau. Keluarga beliau kurang berkenan dan saudara si sehingga keksi mundur. Si mengenalnya dan sosok wanita ini sangat soleh. Tutur katanya santun, ramah, selalu menolong, rendah hati dan wajahnya sangat cantik. Al-Fatihah, surga untukmu AST. Aisyah Bahar, kenang Wiwin Marina. Akun Rizda Novendri Daniel menulis dengan penuh sedih. Wajahmu teduh, cantik dan menawan. Tutur katamu lembut bagaikan bisikan menyejukkan hati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah husnul khotimah. Allah sangat mencintaimu, bahkan kepergianmu pun dengan cara sangat diimpikan oleh semua orang. Selamat jalan adekku Andi ST. Aisyah Bahar, surga Firdaus menantimu sayang. Akun Muhammad Alfi Reza menceritakan pengalaman yang mengharukan tentang persahabatannya dengan Aisyah. 5 tahun lalu kita tanpa sengaja bertemu di lantai 2 JILC BTP. Ama-ama pulang dari bimbingan, karena kau mungkin baru di Makassar. Anak rantau yang memperjuangkan studinya di Kota Deng, memberanikan diri bertanya kepada saya, KB, di mana di sini ada warnet? Maukah kirim email? Senyummu saat itu pertanda bahwa kelak kita bisa jadi sahabat yang baik. Kalau di tahun 2012, hampir seluruh murid bimbingan belajar bercita-cita untuk menjadi dokter, bersikeras untuk lulus di fakultas kedokteran, kau beda. Katamu pilihan Allah selalu jadi yang terbaik. Meski itu bukan dengan jas dokter, saya yang lagi bersusah payah untuk tembus di FK, nyata-nyatanya mendapatkan kabar darimu. Lewat pesan singkat kau bilang, Alfi, luluskah di peternakan Unhas bebas tes? Alhamdulillah, maukah ambil yang ini? Tanpa banyak bertanya, saya adalah orang yang pertama
yang mendukung keputusan itu. Dan ternyata benar, kau berhasil menjadi yang terbaik cum laude di Fakultas Peternakan Unhas. Beberapa bulan lalu, kita sempat bertegur sapa lagi. Kali ini lewat line, saling menyapa dan mengenang perjuangan dulu. Terakhirku dengar kau ingin melanjutkan pendidikan dengan jalur beasiswa. Saya kemudian menjadi orang yang paling setuju dengan keputusan itu, meminta untuk kita berdua saling mendoakan masa depan masing-masing. Pagi ini, saat selesai jaga di kamar operasi, Seng Seng cek Facebook. Beranda ini penuh dengan wajahmu. Kau berpulang kembali ke pangkuan yang maha kuasa dalam keadaan husnul hatimah. Suatu kondisi yang paling dinantikan oleh seorang hamba tatkala akan bertemu dengan Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Terima kasih untuk semangatnya selama ini, Ica. Terima kasih untuk setiap pelajaran hidupnya yang paling berharga. Tulisnya, Ayah Aisyah Andi Bahar Jufri, menceritakan anaknya meninggal usai sholat subuh. Sebelumnya Ika sempat sahur karena berniat puasa sunnah. Senin Kamis sudah makan sahur, lalu pergi salat subuh di masjid. Pulang dari masjid, tadarusan di rumah. Tak berselang lama, 6:30, ia sudah meninggal dunia. Beber pria asal Bon ini. Bahkan kata Bahar mengaku ia masih sempat menemani putrinya itu tadarusan. Ika meminta ayahnya mengoreksi bacaan Al-Qur'annya. Sesaat kemudian Ika tiba-tiba terbaring di pangkuan ayahnya dan mengucapkan syahadat. Selama ini kata Bahar, anaknya tak mengalami sakit yang serius. Anaknya hanya sesekali mengeluhkan sakit kepala, namun selama ini tak ada vonis dari dokter terkait sakit anaknya ini.